Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal P3K 2022 terkait dengan kompetensi manajerial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan kasih info dulu ya. Telah hadir ebook Binars, yaitu Fokus P3K Perawat 2022. Ini khusus untuk teman-teman dari JF Perawat, baik ahli pertama maupun terampil ya. Nah, isi e-booknya itu apa aja sih? Ada 3 paket tryout dan juga kita kasih pembahasannya. Kemudian ada strategi bagaimana cara menghadapi soal-soal P3K. Kemudian juga ada latihan soal per kompetensi, baik teknis manajerial, sosial kultural maupun wawancara, serta ada materi keperawatannya. Nah, apabila teman-teman berminat, silakan bisa hubungi admin Binars via WA maupun DM IG ya. Dan kita ucapkan terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah memesan ebook kita. Semoga ebooknya bermanfaat dan bisa menjadi jembatan teman-teman bisa lolos di ujian P3K tahun ini. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas ya komponen kompetensi manajerial itu mulai dari yang pertama integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta kemarin itu tentang mengelola perubahan, dan kali ini adalah tentang pengambilan keputusan ya. Ini poin terakhirnya. Oke, langsung saja tips memilih jawabannya. Yang pertama, sebelum mengambil keputusan perlu analisis informasi terlebih dahulu dan pertimbangkanlah resikonya. Jadi tidak ujuk-ujuk ambil keputusan, kita harus pertimbangkan dulu resiko-resiko yang akan terjadi nantinya. Kemudian yang kedua, ambil keputusan paling tepat dan kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang telah kita buat. Ini tips memilih jawabannya. Oke, langsung saja ke soal pertama. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. D. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke. Kita lihat dulu. Nah, ingat bahwa tadi posisi kita itu sebagai anggota biasa ya, anggota unit biasa, dan pimpinan unit kita belum datang nih untuk mengambil keputusan. Maka sikap kita apa? Nah, kita lihat dulu di ya, skor 1 poin B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Sikap yang tidak bisa untuk mengambil keputusan ya, sehingga dia melemparkan kepada orang lain. Kemudian lihat skor kedua, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Kita harus ingat bahwa untuk mengambil keputusan harus kita analisis dulu ya. Kalau misalkan kita langsung mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan dari pimpinan, maka itu juga tidak tepatnya. Skor 3 ya, poin A, tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. Nah, ini boleh dipilih, akan tetapi kalau misalkan memang ditunggu segera mungkin untuk diambil keputusannya, maka alangkah lebih simpelnya, lebih baiknya solusinya adalah kita telepon saja pimpinan ya, dan tanyakan apa keputusan yang harus diambil, sehingga keduanya akan diuntungkan ya. Jadi pihak yang meminta putusan secara cepat itu diuntungkan juga, tetapi juga dengan keputusan dari pimpinan ya, sehingga tidak ada yang dipersalahkan nantinya. Oke. Lanjut ke soal kedua. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang C ya, melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Kita juga harus ingat bahwa posisi kita itu sebagai apa ya, kalau lihat di soal itu ya, apakah kita sebagai pimpinan ataukah kita hanya sebagai anggota ya, sehingga untuk pengambilan keputusan itu memang wewenangnya berbeda antara pimpinan dan anggota ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Untuk skor 1
Di poin B, saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. Ini pengambilan keputusan yang tidak dianalisis terlebih dahulu. Ya, kalau kita langsung menghentikan penggunaan sistem. Skor 2, poin A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini juga sama ya. Dia mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan efek samping yang akan terjadi ketika tiba-tiba dihentikan penggunaan sistemnya ya. Kemudian kita lihat di skor 3, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini juga sama, pengambilan keputusan tetapi tidak mempertimbangkan efek samping dari melanjutkan atau diberhentikannya. Alangkah lebih baiknya kita laporkan kepada atasan ya, karena yang berhak menghentikannya itu adalah atasan kita ya, sehingga kita laporkan kecurigaan kita kepada atasan, lalu apakah harus berhenti menggunakan sistem tersebut ataukah masih bisa diteruskan ya, atau ada solusi lain. Nah, itu adalah pilihan yang tepat saat pengambilan keputusan dalam kondisi tersebut. Oke. Lanjut di soal ketiga. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati, tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan, A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Jawabannya teman-teman? Oke, kita pilih yang D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Kita lihat bahwa posisi kita ini adalah sebagai manajer ya. Kalau misalkan ada seorang karyawan yang menghambat ya, maka harus diapakan. Oke, kita lihat penjelasannya. Kita lihat di skor 1, poin A. Memberi kesempatan terus sampai dia berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. Misalkan kalau teman-teman posisinya adalah seorang manajer, kalau misalkan ada karyawan ya, ketika diberikan tugas hasilnya buruk ya, walaupun telah diberikan pelatihan tetap hasilnya buruk dan tidak ada peningkatan dan tidak mau berubah, maka ini adalah keputusan yang tidak tepat kalau misalkan kita tetap mempertahankan karyawan yang seperti itu. Kita lihat skor 2, poin B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Nah, ini di soal kita sudah memberikan kesempatan berulang kali, akan tetapi hasilnya tetap sama ya. Jadi, alangkah lebih baiknya memang tidak dipilih. Kemudian skor 3, poin C, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Nah, ini lebih baik dibandingkan di poin A dan poin B ya. Kemudian yang poin D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, ini adalah keputusan yang paling tepat untuk dipilih ketika ada karyawan yang bukan membantu perusahaan akan tetapi menghambat kinerja perusahaan. Oke. Nah, untuk terhindar dari masalah maka kita harus buat dokumentarnya ya, harus terdokumentasi ya. Semua keputusan kita harus terdokumentasi dengan alasan-alasan yang kenapa kita mengeluarkan ataupun memberhentikan karyawan tersebut. Oke, agar tidak dipersalahkan nanti. Oke, lanjut ke soal keempat. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Maka saya A. Menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. C. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. D. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Jawabannya teman-teman. Oke. Jawabannya yang C ya, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Ya. Jadi di soal itu intinya bahwa pimpinan kita mungkin sedang sibuk lalu melimpahkan wewenangnya kepada kita untuk mewakili sementara di dalam rapat pimpinan mungkin ya. Nah, lalu ketika harus dibutuhkan pengambilan keputusan segera maka apa yang akan kita lakukan? Oke, kita lihat dulu skor 1 poin D, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Nah, ini tidak boleh ya. Nanti
ketika kita ngambil keputusan tetapi atasan tidak menyetujuinya, maka ini akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ya. Sehingga ini skornya kita masukkan skor 1 ya. Kemudian skor 2 poin B, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Ya, kalau tadi berani mengambil keputusan tanpa petunjuk, kalau ini tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk ya. Akan tetapi kita tahu bahwa ketika pimpinan melimpahkan wewenangnya kepada kita untuk memimpin di dalam sebuah rapat, maka juga kita akan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berani, maka ngapain kita disuruh untuk mewakili pimpinan, tetapi kita sendiri takut untuk mengambil keputusan. Kemudian skor 3, poin A, menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. Nah, ini mungkin juga menunda ya, kurang tepat. Oke. Kemudian poin C, skor 4, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Ini lebih baik ya, jadi kita berani mengambil keputusan walaupun memang tidak ada petunjuk dari atasan, akan tetapi keputusan yang kita ambil ini memang tidak bertentangan dengan kebijakan umum perusahaan, sehingga nantinya kita tidak akan dipersalahkan juga ya, karena memang sesuai dengan kebijakan umum, baik visi, misi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke soal kelima. Perusahaan mengalami masalah defisit keuangan, maka saya, A, bukan urusan saya, B, saya tetap bekerja seperti sedia kala, C, keluar dari perusahaan, dan D, mencari tahu sumber masalah. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D ya, mencari tahu sumber masalah. Ya, jadi ketika ada perusahaan mengalami defisit, artinya mungkin yang tadinya baik-baik saja, ada perubahan menjadi adanya masalah keuangan atau defisit keuangan. Nah, maka apa yang kita lakukan? Kita lihat dulu skor 1 ya. Poin C, yaitu keluar dari perusahaan. Nah, ini adalah pengambilan keputusan yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat ya. Pengambilan keputusan itu harus berdasarkan analisis terlebih dahulu seharusnya ya. Seharusnya kita analisis dulu kenapa bisa terjadi defisit keuangan, baru kita mempertimbangkan berbagai hal, baru kita pertimbangkan apakah akan keluar atau tidak dari perusahaan tersebut. Dan skor 2 di poin A, bukan urusan saya. Nah, ini adalah sikap ketidakpedulian ya. Harusnya kalau misalkan perusahaan kita sedang defisit, maka kita pun harus memberikan solusi ya terhadap perusahaan juga. Kemudian skor 3 poin B, saya tetap bekerja seperti sedia kala. Nah, ini baik, akan tetapi kita juga harus tahu ya apa masalah yang terjadi, sehingga nanti kita bisa membantu untuk memberikan solusi-solusi terbaik kita untuk perusahaan ya. Kemudian yang D, mencari tahu sumber masalah. Ini kita masukkan skor 4 ya. Jadi ketika ada defisit keuangan di perusahaan kita ya, perubahan dari yang baik-baik saja menjadi agak tidak baik atau mungkin sama sekali tidak baik atau sangat buruk. Nah, kita juga harus tahu dulu ya, kita analisis dulu, cari tahu dulu sumber masalahnya kenapa bisa terjadi defisit keuangan di perusahaan. Nah, juga sama seperti tadi ya, ketika kita sudah tahu masalahnya, mungkin saja kita bisa memberikan bantuan ya ataupun solusi-solusi cerdas kita untuk perusahaan sehingga nanti masalah defisit bisa teratasi. Itu pengambilan keputusan yang paling tepat ya. Oke teman-teman semua, untuk prediksi soal P3K 2022 terkait kompetensi manajerial sudah cukup ya, sudah sampai 8 poin.